Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hedir B dengan NIM 60200122115 dari kelas D. Saya akan mereview slide PowerPoint yang berjudul Penggunaan Machine Learning dan Natural Language Processing dalam Analisis Kesehatan Alami sebagai tugas mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami. Dan dimana PowerPoint ini saya buat sendiri, saya sendiri M. Hedir B. Kemudian materi pertama itu masuk pada latar belakang. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek kritis dalam dunia medis yang seringkali sulit didiagnosis dalam dunia kesehatan karena kompleksitas gejala dan perbedaan individu yang dimiliki manusia-manusia lain. Dengan perkembangannya teknologi seperti machine learning atau biasa disingkat dengan ML dan natural language processing yang biasa disingkat dengan NLP, analisis data dalam bentuk teks seperti catatan media menjadi lebih mungkin dan efisien. NLP atau Natural Language Processing dan ML atau biasa disebut dengan machine learning memungkinkan pengolahan data teks secara otomatis seperti mengidentifikasi gejala depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya dari berbagai sumber termasuk catatan medis dan media sosial. Yang kedua itu kita masuk di masalah penelitian. Di masalah penelitian ini ada 3 pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama volume data yang besar. Volume data yang besar yaitu memiliki catatan medis dan media sosial menghasilkan data teks yang sangat besar dan tidak terstruktur, membuatnya itu sulit untuk dianalisis secara manual. Yang kedua yaitu kesulitan ekstraksi informasi. Kesulitan ekstraksi informasi itu seperti dalam banyak kasus itu gejala kesehatan mental tersembunyi dalam teks panjang dan beragam bahasa, sehingga diperlukan algoritma yang mampu mengekstraksi informasi relevan dengan akurasi tinggi. Yang ketiga itu tantangan penggunaan data sosial. Tantangan penggunaan data sosial yaitu data dari media sosial seringkali tidak terstruktur ataupun seringkali itu informasinya tidak pasti ataupun tidak tersusun lah begitu biasanya. Mengandung jargon serta gaya bahasa informal yang sulit diolah oleh model Natural Language Processing atau biasa disingkat NLP standar. Selanjutnya itu yang ketiga, tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi penerapan teknologi machine learning atau biasa disingkat dengan ML dan natural language processing atau biasa disingkat dengan NLP dalam menganalisis data kesehatan mental. Dengan semakin besarnya data teks yang berasal dari catatan-catatan medis elektronik atau biasa disebut Electronic Health Records EHR, disingkat EHR, dan media sosial. Teknologi ini berpotensi membantu dalam mendeteksi gejala dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan mental. Selanjutnya itu tujuan penelitian yang terbagi atas 2, yaitu tujuan penelitian utama dan tujuan penelitian spesifik. Kita akan membahas di tujuan penelitian utama dulu. Di tujuan penelitian utama itu mengetahui efektivitas penerapan Natural Language Processing yang biasa disingkat dengan NLP dan Machine Learning yang biasa disingkat dengan ML dalam menganalisis gejala kesehatan mental dari catatan medis elektronik, EHR, dan media sosial. Yang kedua yaitu tujuan spesifiknya. Di dalam tujuan spesifik ini kemudian terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada ekstraksi gejala, klasifikasi keparahan, dan pengembangan algoritma. Yang pertama itu ekstraksi gejala.
Ekstraksi gejala itu mengidentifikasi gejala kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dari teks medis dan media sosial. Yang kedua yaitu klasifikasi keparahan. Menggunakan model ML untuk mengelompokkan tingkat keparahan gejala. Yang ketiga yaitu pengembangan algoritma. Mengembangkan algoritma yang mampu menyeimbangkan antara akurasi, klasifikasi, dan keterbukaan dalam proses analisis. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini kemudian juga terbagi atas dua, yaitu ada yang pendekatan data, ada yang teknik machine learning. Kita bahas dulu yang di teknik pendekatan data. Di pendekatan data ini terbagi atas dua lagi, yaitu sumber data dan tahapan pengolahan data. Kita bahas di sumber data dulu. Sumber data itu diambil dari beberapa sumber utama, termasuk catatan medis, elektronik, EHR, dan rumah sakit, catatan psikologis, serta media sosial seperti Twitter dan Reddit. Yang kedua itu tahapan pengolahan data. Melakukan normalisasi teks, tokenisasi, dan penghapusan stop words. Ekstraksi informasi yaitu menggunakan algoritma NLP, Natural Language Processing, untuk mengekstraksi entitas medis dan gejala psikologisnya. Di metode penelitian teknik machine learning ini ada dua juga, yaitu ada supervised learning, ada unsupervised learning. Di supervised learning ini ada model dilatih menggunakan data berlabel, di mana gejala dan kondisi kesehatan mental sudah diklasifikasikan sebelumnya. Contohnya itu adalah deteksi depresi dan catatan medis. Yang kedua itu unsupervised learning, yaitu digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa label, misalnya pengelompokan gejala berdasarkan tema yang muncul dari percakapan media sosial. Selanjutnya itu hasil penelitian. Di hasil penelitian ini kemudian juga terbagi dua, yaitu hasil penelitian akurasi model, ada hasil penelitian analisis data. Kita bahas dulu di hasil penelitian akurasi model. Hasil penelitian akurasi model juga ini terbagi atas dua lagi, yaitu ekstraksi gejala dari EHR, ada analisa media sosial. Di ekstraksi gejala EHR yaitu model NLP atau Natural Language Processing mampu mengekstraksi gejala kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur dengan akurasi hingga biasanya itu 85%. Di kedua itu analisis media sosial. Dengan menganalisis postingan di Twitter dan Reddit, model NLP atau biasa disebut Natural Language Processing dalam mendeteksi pola perilaku terkait kesehatan mental dengan tingkat akurasi 75%. Selanjutnya itu di hasil penelitian analisis data. Di hasil penelitian analisis data ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada data catatan medis, data media sosial, atau penggunaan LDA, Lattice Directed Allocation. Yang pertama itu data catatan medis. Catatan medis ini memberikan hasil yang lebih akurat karena strukturnya terorganisir dan penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa formal. Yang kedua yaitu data media sosial. Media sosial ini memberikan tantangan lebih besar karena gaya bahasanya informal, tetapi juga membuka peluang untuk mengidentifikasi gejala yang tidak muncul dalam lingkungan medis. Yang ketiga yaitu penggunaan LDA, Lattice Directed Allocation. LDA ini digunakan untuk mendeteksi topik utama dari sejumlah besar teks di media sosial seperti diskusi tentang depresi dan kecemasan. Selanjutnya itu tantangan penggunaan NLP dalam kesehatan mental. Tantangan penggunaan NLP dalam kesehatan mental ini terbagi jadi tiga, yaitu ada yang keterbatasan data dalam keberagaman bahasa, kesulitan interpretasi algoritma, dan privasi dan etika. Yang pertama itu keterbatasan data dan keberagaman bahasa. Di model NLP ini seringkali terbatas pada bahasa tertentu dan analisis untuk bahasa non-Inggris masih kurang berkembang. Data dalam berbagai bahasa memerlukan model yang khusus untuk menangani perbedaan linguistik dan budaya. Yang kedua yaitu kesulitan interpretasi algoritma. Algoritma ML atau machine learning khususnya neural networks sering disebut black box.
Karena sulit diinterpretasi, hal ini menjadi tantangan bagi profesional medis dalam memahami dasar keputusan model. Yang ketiga yaitu privasi dan etika. Penggunaan data dari sumber seperti media sosial menimbulkan tantangan etika terkait privasi seseorang. Analisis kesehatan mental berbasis teks harus memenuhi standar keamanan data untuk melindungi privasi individu seseorang. Kemudian ini ada potensi masa depan NLP di kesehatan mental. Terbagi ini menjadi 3, yaitu yang pertama ada yang pengembangan model multibahasa, integrasi dan sistem kesehatan, peningkatan akurasi melalui media sosial. Yang pertama itu pengembangan model multibahasa. Itu membuka peluang untuk lebih banyak bahasa, memungkinkan model NLP diterapkan secara global dan lebih inklusif. Yang kedua yaitu ada integrasi dan sistem kesehatan. Integrasi dan sistem kesehatan ini kayak algoritma machine learning, itu khususnya neural network sering disebut black box. Karena sulit interpretasi, hal ini menjadi tantangan bagi profesional medis dalam memahami dasar keputusan model. Yang ketiga itu ada peningkatan akurasi melalui media sosial, yaitu kayak ada dari data dari media sosial dapat memberikan wawasan tambahan yang real time mengenai kesehatan mental seseorang. Selanjutnya ada dampak positif penerapan AI pada kesehatan mental. Terbagi 3 juga ini. Itu ada yang meningkatkan akses layanan kesehatan mental, ada yang efisiensi dan kecepatan analisis data. Yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan mental yaitu teknologi machine learning dan natural language processing memungkinkan deteksi dini gejala mental secara otomatis yang membantu mengatasi kekurangan tenaga ahli di beberapa wilayah. Yang kedua itu efisiensi dan kecepatan analisis data. Dengan NLP itu ribuan catatan medis dapat diproses dalam waktu yang singkat untuk mengekstraksi informasi penting yang relevan dengan diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Selanjutnya itu yang terakhir itu pada kesimpulannya itu ada efektivitas natural language processing dan machine learning. Ada keterbatasan pada data sosial, ada tantangan etika. Efektivitas NLP atau natural language processing dan machine learning ini terbukti efektif dalam membantu diagnosa awal dan pemantauan kesehatan mental, terutama dari catatan medis yang terstruktur ataupun tersusun. Yang kedua itu keterbatasan pada data sosial. Meskipun dapat memberikan wawasan baru, penggunaan media sosial sebagai sumber data ini memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan potensi bias. Yang ketiga itu tantangan etika. Terdapat masalah privasi dan etika yang perlu diperhatikan sebenarnya saat menggunakan data dari media sosial untuk analisis kesehatan mental. Ya, mungkin itu saja presentasi saya yang membahas tentang penggunaan machine learning dan natural language processing dalam analisis kesehatan mental. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.